Selamat pagi Ibu Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang logam alkali dan logam alkali tanah. Dengan beranggotakan yang pertama yaitu Revi Estelita Putri, yang kedua Des Natalia Gultom, yang ketiga Amanda Lasmariana Dabdab, yang keempat Cliff Addison, yang kelima Michiko Chua, yang keenam Kenzo Nandi Gracia, 7 Veronica, 8 Bernadette Graciela Jennifer, 9 Selvi Gita Glibamov, yang 10 itu saya sendiri yaitu Esra Martinus Khalid. Sifat fisik dari Li, logam alkali lunak warna putih keperakan di bawah kondisi standar ini adalah logam paling ringan sekaligus unsur padat yang paling ringan. Untuk sifat kimia litium menunjukkan karakteristik yang sama seperti logam alkali natrium dan kalium yang lebih umum. Jadi, litium yang mengapung di atas air sangat reaktif dengannya dan membentuk larutan hidroksida, menghasilkan litium hidroksida LiOH dan gas hidrogen. Litium adalah satu-satunya logam alkali yang tidak membentuk anion Li dalam larutan atau dalam keadaan padat. Litium aktif secara kimia mudah kehilangan salah satu dari 3 elektronnya untuk membentuk senyawa yang mengandung kation Li+. Litium dan senyawanya memberikan warna merah tua pada nyala api yang merupakan dasar pengujian keberadaannya. Biasanya disimpan dalam minyak mineral karena bereaksi dengan kelembapan di udara. Untuk kegunaannya, bisa untuk keramik dan kaca. Litium oksida banyak digunakan sebagai flux untuk pengolahan silika. Lalu untuk listrik dan elektronik, litium menjadi komponen penting pada elektrolit dan elektroda litium karena potensial elektrodenya yang tinggi. Lalu untuk sabun litium dan untuk metalurgi. Sifat fisik natrium. Nomor atom 11, konfigurasi elektron 3s1, massa atom relatif atau AR 22,99, titik lebur 97,9 derajat Celcius, titik didih 884 derajat Celcius, massa jenis 0,97 gram per cm kubik, warna perak mengkilap. Sifat kimia yang pertama, jika dibakar berwarna kuning. Yang kedua, jika bereaksi dengan hidrogen menghasilkan hibrida yang mengandung H+. Yang ketiga, jika bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen dan logam hidroksida dan dapat menimbulkan ledakan. Yang keempat, natrium bereaksi dengan oksigen membentuk natrium peroksida atau Na2O2. Cara pembuatan, natrium dibuat dari elektrolisis campuran lelehan NaCl dan CaCl2. Fungsi dari CaCl2 adalah untuk menurunkan titik leleh. Ca2+ tidak tereduksi karena potensial reduksinya lebih negatif daripada natrium. Reaksinya, NaCl diurai menjadi Na+ dan Cl-. Katode, 2Na+ plus 2E- menjadi 2Na. Anode, 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E-. Sel down digunakan untuk elektrolisis lelehan NaCl. Natrium cair diperoleh di atas katode mengapung di atas lelehan NaCl. Kegunaan dari natrium yang pertama, sebagai cairan pendingin dalam reaktor nuklir. Yang kedua, sebagai lampu natrium untuk penerangan jalan raya. Yang ketiga, membuat senyawa natrium yang tidak dapat dibuat dari NaCl, misalnya Na2O2. Kalium. Sifat fisik kalium. Kalium berbentuk logam lunak berwarna putih keperakan dan termasuk golongan alkali tanah. Kalium adalah logam berdensitas paling rendah kedua setelah litium. Ia adalah padatan lunak dengan titik leleh rendah dan mudah dipotong dengan pisau. Sifat kimia kalium. Kalium teroksidasi dengan sangat cepat dengan udara, sangat reaktif terutama dalam air, dan secara kimiawi memiliki sifat yang mirip dengan natrium. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Buah dan sayuran segar adalah makanan sumber kalium yang baik. Tubuh merespon masuknya kalium makanan yang meningkatkan kadar kalium serum dengan menggeser kalium dari luar ke dalam sel dan meningkatkan ekspresi kalium oleh ginjal. Proses atau cara mendapatkan kalium. Kalium tidak dibuat dengan metode yang sama seperti natrium karena logam kalium. Awalnya dibentuk melalui elektrolisis larutan KCl terlarut dalam garam yang dilelehkan. Katodanya adalah kalium ditambahkan dengan elektron menjadi kalium dan anoda Cl setengah Cl2 ditambah dengan elektron. Kalium dibuat melalui reaksi logam natrium dengan KCl cair pada 850 derajat Celcius.
Na plus KCl menjadi KCl plus NaCl. Selanjutnya kita akan membahas tentang rubidium. Rubidium sendiri memiliki sifat fisik yang pertama, ia bersifat lunak dan berwarna putih keperakan. Logam ini dapat cair pada suhu sekitar 40 derajat Celcius. Rubidium memiliki nomor atom 37 dan dengan massa atom 85,4678 gram per mol. Rubidium juga memiliki titik lebur sebesar 39 derajat Celcius dengan titik lebur 696 derajat Celcius. Potensial rubidium standarnya yaitu sekitar min 2,99 volt dengan entalpi penguapan sebesar 69,2 kJ per mol. Nah, sifat kimia dari rubidium yaitu berdasarkan reaktivitasnya, rubidium adalah logam alkali yang sangat reaktif. Yang kedua, rubidium ini memiliki satu elektron valensi yang mudah hilang, sehingga cenderung membentuk ion Rb+ dalam reaksi kimia. Yang ketiga, rubidium juga dapat bereaksi dengan halogen seperti bromin atau iodin, sehingga membentuk garam rubidium bromida atau rubidium iodida. Rubidium dapat dibuat dengan cara mereduksi rubidium klorida dan kalsium dan dengan beberapa metode lainnya. Berikut salah satu contoh reaksi dengan mereduksi lelehan senyawa RbCl. Nah, rubidium ini ternyata juga sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rubidium digunakan sebagai lapisan pada elektroda konverter termionik yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Yang kedua, sifat radioaktif rubidium digunakan dalam bidang geologi untuk menentukan umur batuan atau benda-benda lainnya. Yang ketiga, garam dari rubidium digunakan dalam gelas, keramik, dan kembang api untuk memberikan warna ungu. Dan yang terakhir, penggunaan potensial rubidium berada pada area mesinium untuk kendaraan ruang angkasa dan sebagai fluida dalam turbin uap. Berikutnya ada cesium. Yang pertama ada sifat fisik cesium. Cesium merupakan unsur berwarna emas keperakan mengkilat, sangat lunak dan elastis. Jadi cesium mentransmisikan dan menyerap sebagian cahaya ungu secara istimewa, sementara warna lain yang memiliki frekuensi lebih rendah dipantulkan. Karenanya tampak lebih kekuningan. Sifat kimia cesium. Logam cesium sangatlah reaktif dan piroforik. Ia dapat menyala secara spontan di udara dan bereaksi secara eksplosif dengan air bahkan pada saat suhu yang sangat rendah. Lebih dari logam alkali lainnya. Ia akan bereaksi dengan es pada suhu serendah minus 116 Celcius. Cesium memiliki titik lebur 28,5 Celcius dan titik didih 671 Celcius. Proses cara mendapatkan cesium. Cesium tidak dapat diperoleh melalui proses elektrolisis, melainkan melalui proses reduksi. Logam cesium dapat dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa berikut. Na plus CsCl menjadi Cs plus NaCl. Reaksi berada dalam keseimbangan berikut. Kegunaan cesium dalam kehidupan sehari-hari. Cesium digunakan sebagai propelan dalam mesin ion yang dirancang untuk propulsi pesawat ruang angkasa antar planet yang sangat panjang atau misi ekstraplanetary. Cesium digunakan sebagai katalisis dalam hidrogenasi senyawa-senyawa tertentu. Cesium digunakan untuk pembuatan jam atom yang merupakan jam paling akurat yang pernah dibuat. Jam atom cesium dapat mencapai akurasi sebesar 5 detik dalam 300 tahun. Garam cesium digunakan untuk memperkuat ketahanan berbagai jenis kaca. Cesium juga digunakan dalam industri berbagai pemangkin untuk meningkatkan prestasi logam oksida yang lain dalam kapasitas yang tinggi. Cesium digunakan dalam sel-sel fotoelektrik yang dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik. Logam alkali tanah yang pertama adalah berilium. Sifat fisik berilium. Berilium merupakan logam ringan keras berwarna abu-abu dan struktur hexagonal tertutup atau berbentuk serbuk. Lalu sifat kimia berilium.
Berilium memiliki titik leleh 1287 derajat Celcius dan titik didih 2469 derajat Celcius. Berilium tidak dapat bereaksi dengan air. Lalu proses atau cara mendapatkan berilium. Ada dua metode. Metode yang pertama menggunakan metode reduksi dengan mereduksi BeF2 atau berilium klorida dengan logam magnesium sehingga terjadi reaksi yaitu BeF2 ditambah Mg menghasilkan MgF2 ditambah Be. Metode kedua menggunakan metode elektrolisis pada berilium klorida atau BeCl2 dengan menambahkan natrium klorida atau NaCl sebagai daya hantar listrik bagi lelehan BeCl2 sehingga terjadi reaksi yaitu di katoda Be2+ ditambah 2 elektron menjadi Be dan di anoda 2Cl menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kegunaan berilium dalam kehidupan sehari-hari. Berilium banyak digunakan pada kaca diagnostik X-ray. Berilium juga banyak digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan produk elektronik seperti alat komputer dan pegas jam tangan. Berilium juga digunakan sebagai bahan struktur untuk pesawat kecepatan tinggi, pesawat antariksa, dan satelit komunikasi. Magnesium. Magnesium memiliki dua sifat. Yang pertama itu ada sifat fisik, dan yang kedua itu ada sifat magnesium. Sifat fisik magnesium. Magnesium murni mempunyai ciri fisik berwarna putih keperakan, termasuk logam dengan berat ringan yang hanya 2/3 dari berat logam aluminium. Yang kedua, itu ada sifat kimia magnesium. Yang pertama, jika magnesium bereaksi dengan oksigen, maka magnesium akan mudah meledak. Yang kedua, magnesium sangat mudah terbakar, terutama bila dibuat bubuk. Proses atau cara mendapatkan magnesium. Metode yang pertama, itu ada metode reduksi. Untuk mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstraksinya dari dolomit, karena dolomit merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Dolomit dipanaskan sehingga terbentuk MgO-CaO, lalu MgO-CaO dipanaskan dengan FeSi sehingga menghasilkan Mg. Yang kedua, itu ada metode elektrolisis. Selain dengan ekstraksi, dolomit magnesium juga bisa didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Selanjutnya, MgOH2 direaksikan dengan HCl untuk membentuk MgCl2. Setelah mendapatkan lelehan MgCl2, kita dapat mengelectrolysisnya untuk mendapatkan magnesium. Magnesium untuk kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu menjaga kekuatan tulang. Magnesium turut berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Hal ini karena magnesium diperlukan tubuh untuk membentuk sel tulang baru dan menjaga kepadatan tulang. Yang kedua, mengurangi resiko terkena penyakit diabetes. Magnesium juga diketahui dapat mengurangi risiko terkena penyakit diabetes. Hal ini karena asupan magnesium yang tercukupi mampu menjaga kerja hormon insulin dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah tinggi. Memenuhi kebutuhan magnesium harian juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan menjaganya tetap normal, terutama pada penderita hipertensi. Selanjutnya yaitu kalsium. Dengan sifat fisik titik lebur 842 derajat Celcius, titik didih 1484 derajat Celcius, kepadatan 1,55 gram cm per kubik. Kalsium merupakan logam reaktif yang membentuk lapisan oksida nitrida gelap bila terpapar udara. Sifat fisik dan kimianya paling mirip dengan homoklornya yang lebih berat, strontium dan barium. Kalsium adalah logam keperakan, kadang-kadang digambarkan sebagai kuning pucat. Yang kedua yaitu sifat kimianya. Satu atom kalsium mengandung 20 proton atau elektron dan 20 neutron. Struktur kristal kubik warna putih keperakan dan massa jenisnya yaitu 1,55 gram cm per kubik pada 293 Kelvin. Yang ketiga yaitu sumber kalsium. Saat ini kita memperoleh kalsium melalui elektrolisis garam yang menyatu seperti kalsium klorida. Yang kedua susu. Susu merupakan sumber makanan tinggi kalsium yang baik untuk kesehatan tulang, terutama susu sapi dan kambing. Yang ketiga yaitu gigi. Tulang dan gigi, terutama dalam bentuk hidroksiapatit, hanya sebagian kecil dalam plasma dan cairan ekstravaskular. Kerak bumi. Kalsium adalah unsur paling melimpah kelima di kerak bumi dan logam paling melimpah ketiga setelah aluminium dan besi. Yang keempat yaitu fungsi kalsium. Memelihara kesehatan tulang dan gigi, membantu kinerja otot, mengoptimalkan fungsi saraf,
menjaga kesehatan jantung, hingga membantu proses pembekuan darah pada luka terbuka. Strontium merupakan logam alkali tanah dengan tekstur yang lunak dan warna putih keperakan kekuningan yang sangat reaktif secara kimiawi. Logam strontium membentuk lapisan oksida gelap ketika terkena udara. Simbolnya Sr, konfigurasi elektronnya 5s2, nomor atomnya 38, massa atomnya 87,62 U, titik leburnya 707 Celsius, jari-jari atomnya 200 pm. Sifat kimia strontium adalah unsur kimia yang memiliki sifat kimia yang mirip dengan kalsium dan barium, karena mereka terletak dalam kelompok yang sama di tabel periodik. Beberapa sifat kimia strontium meliputi reaktivitas logam alkali tanah, pembentukan senyawa anorganik, dan warna khasnya dalam nyala api. Strontium cepat bereaksi dengan air dan udara, sehingga harus disimpan dalam wadah yang tidak memungkinkannya kontak dengan air dan udara. Karena reaktivitas ekstrim terhadap udara, unsur ini tidak dapat bebas di dalam alam dan selalu bersenyawa dengan unsur lainnya. Bubuk logam strontium akan menyala secara spontan di udara untuk menghasilkan baik strontium oksida dan strontium nitrida. Makanan yang mengandung strontium diantaranya adalah jagung, jeruk, kubis, bawang, dan lettuce. Cara mendapatkan strontium, untuk mendapatkannya bisa dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 bisa didapatkan dari senyawa selesit SrSO4 karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium. Kegunaan strontium dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pupuk. Strontium dapat digunakan sebagai unsur tambahan dalam pupuk untuk meningkatkan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman tertentu. 2. Strontium dalam senyawa SrNO32 memberikan warna merah apabila digunakan untuk bahan kembang api. 3. Digunakan sebagai senyawa karbonat, biasa digunakan dalam pembuatan kaca televisi berwarna dan komputer. Hai teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang barium, tentang sifat fisik, sifat kimia, cara pengolahan, serta kegunaannya bagi kehidupan sehari-hari. Sifat fisik barium adalah bentuknya berupa padatan kristal berwarna putih, tidak berbau dan memiliki rasa pahit dan asin. Sementara sifat kimia dari barium adalah barium mirip dengan magnesium, kalsium, dan strontium, tetapi lebih reaktif. Barium selalu menunjukkan tingkat oksidasi 2+, kecuali beberapa spesies molekuler langka dan tidak stabil yang hanya tercirikan dalam fase gas seperti BAF. Sekarang saya akan menjelaskan ada beberapa metode untuk pengolahan barium. Metode yang pertama yaitu metode elektrolisis. Batrit atau BaSO4 adalah sumber utama untuk memperoleh barium atau Ba. Setelah diproses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Reaksi yang terjadi seperti berikut. Metode yang kedua adalah metode reduksi. Selain dengan elektrolisis, barium bisa kita peroleh dengan mereduksi BaO oleh Al. Reaksi yang terjadi adalah seperti di atas ini. Sekarang kita akan mencari tahu apa sih manfaatnya barium bagi kehidupan kita sehari-hari. Manfaat yang pertama yaitu barium sering digunakan untuk elektroda busi dan tabung vakum sebagai bahan pengering dari penghilang oksigen. Yang kedua, senyawanya digunakan oleh industri minyak dan gas untuk membuat lumpur pengeboran. Lumpur pengeboran menyederhanakan pengeboran melalui batu dengan melumasi bor. Ketiga, senyawa barium juga digunakan untuk membuat cat, batu bata, ubin, kaca, dan karet. Yang keempat atau yang terakhir, barium nitrat dan klorat memberi warna hijau pada kembang api. Sekian beberapa penjelasan tentang barium. Terima kasih.